Good morning everyone. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke, kita bahas poin yang pertama mengenai hakikat dari demokrasi. 4 poin yang akan kita bahas dari hakikat demokrasi. Yang pertama, apa pengertian dari demokrasi? Yang kedua, hakikat demokrasi. Yang ketiga, klasifikasi demokrasi. Yang keempat, prinsip-prinsip dari demokrasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara atau hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua, hakikat demokrasi. Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian. Yang pertama, secara bahasa atau secara etimologis. Demokrasi secara bahasa atau etimologis diartikan sebagai bahwa demokrasi itu berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos atau kraten itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai contoh, pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, dilihat dari secara istilah dan terminologis bahwa demokrasi itu diartikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang karena itu kekuasaan pemerintah harus melekat pada diri rakyat atau orang banyak. Jadi setiap manusia itu harus ada melekat pada dirinya itu demokrasi atau kekuasaan dari pemerintahan. Oke, yang ketiga, klasifikasi dari demokrasi. Klasifikasi demokrasi terbagi atas atau dilihat dari 3 segi. Yang pertama, demokrasi berlandaskan pada fokus perhatian. Demokrasi berlandaskan pada fokus perhatian dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal itu diartikan sebagai demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang bertujuan atau demokrasi yang menitikberatkan upaya untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Sedangkan demokrasi yang ketiga atau demokrasi gabungan ialah demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Jadi demokrasi gabungan ini pengambilan segala kebaikan dari kedua demokrasi, yaitu demokrasi formal dan demokrasi material. Oke, yang kedua, berdasarkan ideologi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu diartikan sebagai demokrasi yang dipusatkan atau didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Sedangkan demokrasi rakyat itu diartikan sebagai demokrasi yang berdasarkan pada paham komunisme. Seperti kita tahu bersama bahwa paham komunisme itu diartikan sebagai tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan. Oke, yang ketiga, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi terbagi atas 2. 1, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Oke, demokrasi langsung diartikan sebagai paham demokrasi yang mengikutsertakan seluruh atau setiap warganya untuk permusyawaratan atau pengambilan kebijaksanaan
untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang negara secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung diartikan sebagai bahwa paham demokrasi yang dilakukan atau dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Oke, yang terakhir atau yang keempat, prinsip-prinsip dari demokrasi. Ada di sini 5 yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi, prinsip-prinsip demokrasi itu dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau suatu masalah dalam suatu masyarakat harus sesuai dengan struktur hukum atau harus berdasarkan lembaga-lembaga hukum, harus teratur di arahnya bagaimana bisa perselisihan itu dapat diambil keputusannya atau diselesaikan. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan secara atau sampai minimum. Yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Jadi dalam suatu masyarakat itu harus ditegakkan keadilan supaya dalam setiap masyarakat harus ada perdamaian atau kemakmuran. Oke, yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi setiap masyarakat itu harus mengakui adanya keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat. Jadi tercipta suatu keharmonisan di dalam suatu masyarakat tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini ada Miss kasih tugas sebanyak 2. Jadi Miss harap kamu kerjakan secara sistematis. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Good morning.